kalau ini. Yo, kita bakal langsung masuk aja. Ini dia untuk gala hari yang pertama di hari ini guys. Ya ampun, lihat Refinery nampaknya bakalan ditabrak lagi sama tim RRQ dan juga Aura. Tapi RRQ sedikit melipir nampaknya. Mereka nggak mau turun di area Refinery kali ini. Ya, dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk IOG dan juga EVOS, mereka akan cukup happy looting karena area mereka ini lumayan kosong dan tidak terlalu berdekatan dengan tim-tim lain. Tapi ternyata untuk King sendiri, mereka akan melakukan penumpukan di area confinement. Yes, confinement nampaknya agak sedikit berdarah kali ini walaupun tanpa Red Bull Rebellion it's okay. Mereka bakalan coba untuk melakukan satu looting dulu. Rules juga masih bisa diselamatkan, pasti reviving masih berhasil. Mora benar-benar cukup baik juga dengan VSSX yang mungkin di sana bakalan coba body tap-tap juga. Megalodon Scar juga di sini udah diamankan oleh seorang Why Not, tapi nggak ada target yang bisa dia tembak. Mungkin di sana hanyalah seorang tembok dan ternyata Arul bakalan coba naik juga dengan UMP kali ini. Senjata yang habis dibak, Rule dan juga Mora berhasil take down. Masih ada dua pemain lagi yang tersisa dari seorang Why Not dan juga Straw Hat. Kali ini bakalan coba body puter dulu Straw Hat dengan MAG7 nya bakalan coba dibuka tembakan dan ternyata dua pemain dari tim Granix kali ini bakalan langsung dihilangkan gitu aja. Coba untuk melakukan satu trading dan ternyata untuk mau sisa sendirian juga dan begitu juga seorang Why Not dan itu dia Granix berhasil memenangkan kontesnya walaupun mereka harus kehilangan satu pemain yaitu seorang Razor. Tapi ternyata dari sisi lain sudah ada tembakan dari Father yang melancar ke arah Legalot dan memulangkan sang kapten terkuat dari Buminivis kalau Waduh, ada dendam apa ini dari tim Aura berhasil dapetin satu pemain lagi-lagi dari RRQ sang raja kita, King of Kings atau Core of the Core mungkin ya. Core of the Core, gila keren Gokil. banget. Dan ini dia untuk Evo sendiri juga sudah menyadari ada pergerakan dari The Prime yang bisa dibilang ini adalah salah satu pengganggu terbesar mereka untuk di matchday hari ini. Dan Evo sendiri juga mereka akan bermain cukup pasif melihat dari The Prime sudah mulai berkeliaran mencari arah rotasi mereka juga. Shrine Spurs juga sudah mulai dikuasai oleh The Prime. EVOS juga sudah mulai menarik mundur. Betul, EVOS juga di sini bakalan coba buat narik mundur karena memang hobi EVOS adalah mencari data, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari tim musuh yang ada di sekitar mereka. Mirip seperti hari matchday yang sebelumnya di mana dari tim EVOS di sini cari tahu keberadaan dari tim DG di awal-awal, mengirim satu pemainnya dan akhirnya mereka melakukan same thing di Kalahari saat ini guys, yaitu Sam13 yang bakalan coba buat masuk duluan ke arah Shrine karena dia berhasil dapetin info bahwa ada satu pemain yang tertinggal dan dia berhasil dapetin satu knock juga. Bener-bener ditungguin, 3 player loncat dulu pakai launchpad dan satu lagi ngeker-ngeker ditembakin langsung di secure. Timing yang pas banget yang bisa lo expect dari seorang kapten Sam 13. Waduh, Sam13 dari Bang Ipul kali ini ya. Dan untuk Rosugo mereka juga ada di area Council Hall kali ini. Dan ini dia untuk player of the match di round yang kedua atau di map yang kedua tadi guys, yaitu seorang Seon. Gokil dengan total 6 killnya. Yes, total 6 kill untuk di early game dan benar-benar luar biasa banget. Ini juga Rosugo nggak bisa dianggap remeh karena mereka juga salah satu tim yang lagi on fire banget setelah melakukan transfer pemain. Yes, dan nampaknya kita bakalan langsung aja lihat nobar di bagian tengah. Nampaknya kali ini ya Bigel ya. Kita lihat confinement yang habis dimenangkan oleh tim Dranix. Mereka coba untuk ngambil satu resource dulu mungkin. Karena confinement tadi di awal-awal tuh mereka cuma kontes di satu tempat yang sama aja. Ya, satu tempat yang sama aja dan itu menandakan bahwa area confinement masih banyak hal-hal yang bisa diekspos sama mereka, contohnya kayak untuk medkit, vest, bag juga dan senjata-senjata. Dan apalagi setelah mereka memenangkan kontes teritori dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk dari standing round 2, The Prime Esports masih merajai placement dengan 30 poin yang mereka punya. Dan surprisingly ada Rosugo Veda di posisi kedua dengan 29 poin. Waduh, ini dia guys, Rosugo Veda, hamster samurai yang membawa katana ya guys. Jangan sampai kebalik nih. Itu yang dia bawa tuh bukan samurai tapi katana. Ya, karena samurai itu orangnya. Karena samurai itu orangnya, hamsternya gitu kan. Mereka berhasil memporak-porandakan teman-teman kita yang ada di atas dan berhasil dapetin placement kedua juga untuk standing round yang kedua di sementara tadi ya. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat untuk diri standingnya sendiri, Island of Us cukup bisa bernafas lega. Betul. Tapi sayang sekali untuk EVOS mereka akan bekerja lebih keras di match ketiga bahkan seterusnya sampai akhir. Waduh, sayang banget nih untuk tim EVOS baru dapetin total 7 poin
yaitu gabungan antara TP dan juga PP pastinya di hari ini guys. Mereka membutuhkan semangat dari kalian, jadi langsung aja di chatnya diramaikan. Kita bakal langsung lihat juga fight antara Dranix dan juga Red Bull Rebellion. Kali ini Naga kayaknya bakalan koncar-kacir karena ditembakin oleh teman-teman kita dari Red Bull Rebellion, yaitu banteng ngamuk berwarna merah guys. Iya, banteng ngamuk sudah mulai mengamuk, mencoba menembaki, tapi ternyata masih belum bisa memberikan efek tertentu. Hanya setengah darah saja yang bisa mereka dapatkan. Betul, dan masih ada di arah confinement ya. Ini masih tempat resource tim Red Bull Rebellion juga kalau misalkan main di arah pot A dan juga B. Dan nampak ya untuk Red Bull Rebellion coba untuk bermain santuy dulu. Di bawahnya ada Santa Catarina yang tadi sempat kosong di awal-awal, atau mungkin mereka udah sempat lewat ke arah sana juga, Bigel. Ya, atau mungkin mereka sengaja save dulu dan menjadikan Santa Catarina itu menjadi checkpoint kedua. Wah, ternyata Santa Catarinanya udah coba buat diamanin sama tim DG. Kalau misalkan mereka pakai classic pathway-nya mereka, karena tim DG masuk dari arah Stone Ridge, mereka tinggal melipir ke atas Santa Catarina, itu biasanya tuh mereka ngincer satu tim yaitu Kings Esports. Tapi sayang sekali untuk Kings-nya juga tidak berada di Santa Catarina. Bener. Mereka ada di area lain dan sudah dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Iya. Jadi ini akan menjadi tambahan resource yang cukup membadai untuk DG Esports sendiri. Andai kata itu mereka melakukan rotasi sesuai skenario yang barusan lu sebut. Asik, gokil. Dan untuk first rider mereka lumayan lama ada di arah Bayfront kali ini. Dan buat teman-teman Aura juga, mereka selesai melakukan looting dari Refinery tadi yang coba buat kontes Refinery terhadap tim RRQ. Tapi itu nggak terjadi karena RRQ-nya coba buat dodge early fight banget nih ya buat tim RRQ. Dan akhirnya dari Aura mereka berhasil masuk ke arah Bayfront saat ini, Bigel. Wow. Iya, dan di mana di sebelah kiri mereka itu sebenarnya ada GGWP ID juga. Bayfront sendiri pun sudah dihuni oleh First Riders. Kalau misalkan ngelihat Aura untuk hari ini, mereka benar-benar melakukan rotasi yang sangat cepat dan ada UAV light yang sudah dilontarkan oleh salah satu tim. Tapi kayak ini akan menjadi pengumpulan informasi ya. Iya, bisa. Dan balik lagi, kalau UAV light itu sebenarnya lebih efektif masuk pada saat di arah late game. Nah, circle ke-4, 5, 6 itu benar-benar efektif banget karena memang itu bakalan mencangkup beberapa area. Persentasenya bakalan lebih besar daripada kita pakai sekarang. Cuman balik lagi, kalau emang misalkan kebutuhan tim mereka harus dipakai sekarang buat cari info tim musuh lagi ada di mana, ya udah pakai aja nggak apa-apa. It's okay ya kan? Iya, apalagi kalau misalkan lo sebenarnya punya backup lagi untuk UAV light bisa nanti dipakai untuk di late game. Jadi early lo pakai, late game pun lo pakai. Late game lo pakai, bener. Berarti vending machine ya kali ini dipergunakan dengan sangat maksimal oleh tim tersebut ya yang habis pakai UAV light. Kalau misalkan mereka punya sekitaran 2, dan kita bakalan lihat juga nih guys untuk next circle ya, kira-kira apakah bakal ke Bayfront terus nih? Kemarin kalarinya ke Bayfront mulu masalahnya nih zonanya. Iya, rata-rata selalu ngambil area tengah di mana terjadi penumpukan. Yang kalau bisa kita lihat sendiri Santa Catarina ini sudah dikuasai oleh DG Esports dan mereka tampaknya akan sedikit cukup nyaman. Dan IOG lagi dan lagi cukup berdekatan dengan RRQ Hades. Yap, dan ternyata masih di Bayfront. Ini sama persis seperti kalahari yang pertama kemarin. Dan nampaknya untuk DG udah sampai melewati Santa Catarina juga. Udah pasti mereka aman sekali buat masuk ke arah Bayfront. Dan mungkin dari tim Aura, mereka udah berhasil dapetin beberapa obstacle yang sangat berharga sekali kalau misalkan teman-teman kita lumayan lama datangnya ke arah Bayfront. Karena Bayfront ini bakalan masuk ke next circle kita juga nantinya. Iya, dan apalagi secara posisi sudah dikontrol sama First Riders pun gak akan mau berpindah tempat sama sekali ya. Mereka juga udah dapetin apa yang mereka butuhkan dan objektif mereka sementara ini adalah bertahan sampai akhir. Bener. Sama halnya seperti EVOS yang perlu banget bertahan sampai akhir, tapi entah kenapa setiap kali rotasi ini mereka cukup berdekatan dengan The Prime selalu. Dan ini dia, dari kesel sudah melihat guys, ada EVOS datang, tapi coba kita setup dulu karena tampaknya EVOS bakalan langsung masuk ke rumahnya TP. Dan satu rumah juga udah berhasil mereka amankan kali ini dari arah tim EVOS. Dan kalau misalkan gue lihat ya, rotasi EVOS saat ini mereka lebih bermain sedikit agresif karena mereka langsung masuk ke arah poin tengah dari center of the map. Iya, dan itu juga memang hal yang mereka butuhkan. Dan sementara itu di sisi lain untuk Scoopers berhasil mendapatkan Valens, tapi tampaknya untuk Valens sendiri juga tidak bisa dikonfirm kill, berhasil di revive dan ada lemparan granat yang sayang sekali belum bisa memberikan efek apapun. Street juga di sana udah mempersiapkan satu woodpecker ya, dan sedangkan untuk tim First Rider dengan double M60 special attachment ini bakalan ngeri banget. M60Y ya. Ya, M60 double dengan special attachment ini benar-benar bekal yang baik banget untuk RRQ, di mana mereka cukup struggle karena sering banget rotasi mereka kepotong dan meskipun mereka
berhasil mendapatkan poin pun itu belum cukup karena ada tim lainnya yang mereka mengumpulkan poin lebih banyak dari segi placement dan juga poin kill, terutama The Prime dan juga Rosu Goveda. Iya ya, dan gua ngeliatnya dari EVOS juga di sini karena memang mereka rotasi di Kalahari itu pilihannya cuma 2. Kalau misalkan dari arah The Shrine, antara dari rumah 5 Bifrost dan juga rumah 4 Bifrost. Kalau misalkan emang mereka nggak ada di arah rumah 5, mereka confirm masuk dulu ke arah rumah 4. Dan begitu juga gacha decision making yang dilakukan oleh tim The Prime kali ini mereka bener. Mereka masuknya tuh ke rumah 4 dulu, mereka juga ngikut ke rumah 4. Mungkin di sana launch PT itu bekas dari tim EVOS kali ya. Jadi dipakai juga sama mereka, dan nampaknya untuk RRQ bakalan coba buat melakukan satu scouting dulu. Valence juga di sini coba buat cari informasi dulu dengan menggunakan satu scout kali 6-nya. Pastinya ini sangat efektif sekali fight di arah jarak jauh untuk tim mereka. Yes, dan sementara itu untuk dari RRQ juga mereka melakukan split ya, 2-1, satu orang dikirim ke satu kompon sebelah mereka, di mana satu kompon itu bisa menjadi informasi yang sangat padat karena mereka akan bersebelahan dengan First Riders. Jadi satu orang dibiarkan nungguin First Riders, kasih tahu First Riders ini ngapain aja, tapi ternyata dari RRQ akan melihat pergerakan di bukit ujung sana, di mana itu adalah EVOS Esports. Yes, tim EVOS di sini coba buat melakukan hiking guys, kayaknya dia ya naik ke atas bukit, coba untuk hiking, dan ternyata RRQ menotis pergerakan tersebut. Abu juga coba buat tembakin teman-teman kita yang ada di arah depan. Kali ini dari seorang Lord berhasil di take down, coba buat di confirm kill dia, dan ternyata ada yang coba buat melakukan satu parkouring dengan menggunakan 3D manuvernya di sana. Sekitaran 2 pemain bakalan coba buat di tapping dengan menggunakan satu VSS dengan penggunaan satu special attachment yaitu Reaper Ballet yang sangat mantap sekali pastinya. Iya, dan IOG pun bisa lepas dari cengkraman EVOS Esports. Sementara itu EVOS juga harus cukup berhati-hati karena dari arah Bayfront ini sebenarnya udah mulai padat banget, di mana First Riders pun juga sudah mulai bersiap melakukan rotasi. Mereka juga sudah mengirimkan 2 member yang cukup dekat dengan EVOS Esports. Waduh, ini circle yang keempat bentar lagi bakalan ngesring nih kayak guys ya. Waduh, dengan total 11 squad yang masih tersisa, ini bakalan berdarah-darah banget pasti ya Abigail. Dan ternyata untuk rumah yang di sana berhasil ada 3 pemain dari Receptor dan juga Street. Benar-benar bagus banget. Satu frag unit yang berhasil dimasak oleh 2 koki tersebut dari EVOS. Berhasil di revive juga 2 pemain dari tim First Riders. Dan ternyata satu yang nggak bisa selamat pakai MW Street masih bisa melakukan juking di sana. Coba buat melakukan satu reviving dulu ke arah Abu dan juga Mr. 05, tapi Mr. 05 yang mungkin di sana bakalan langsung dikelaskan, dan ternyata masih belum. EVOS masih survive dengan total 3 pemain. Bakalan coba buat di spam lagi-lagi. Mr. 05 berhasil dapetin 1 pemain, langsung di confirm kill dia di sana. Valence juga langsung diklaim oleh Mr. Hari dari kejauhan dengan penggunaan 1 baretanya. Bakalan coba buat disampain kali ini kill steal dari seorang Mr. Hari. Kalau nggak dikonfirm, ya udah buat gua aja kata Mr. Hari. Yes, dan Mr. Hari pun mendapatkan keuntungan di sini. Dia akan coba mendapatkan killnya, tapi ternyata di sebelah mereka ada Aura Esports, di mana Aura Esports juga sudah mulai masuk pelan-pelan. Mereka akan mencari momen yang tepat untuk menghantam ke arah GGWP. Sementara itu GGWP akan terbagi fokusnya karena mereka akan melihat ke arah First Riders dan juga RRQ yang sebenarnya sebelahan tapi tidak saling melihat, tidak saling menyadari keberadaan masing-masing. Iya, ini sebelahan tapi tidak menyadari, dan ternyata RRQ dipulangkan di posisi yang ke-11 saat ini. Lagi-lagi mereka bakalan coba ditusunkan juga. Dan untuk Mr. Hari coba untuk melakukan satu manuver dengan 3D manuver gear ya. Di arah belakang juga ada seorang Amek kali ini coba untuk membuka tembakan dengan penggunaan satu SPD-nya. Walaupun di nerf dari segi damage tapi nggak apa-apa. Street berhasil dapetin Meron. Abak juga bakal langsung jadi next target dari seorang Adam itu sendiri. Berhasil dapetin 1 pemain Knokia di sana. Grenade bakalan coba buat lontarkan juga. Ajik menerima cukup banyak di sini, bakalan coba untuk melakukan satu self healing, dan ternyata masih belum. Ya ampun, Azriel di sini coba untuk melakukan satu jump shot, masih coba untuk maju. 160 di sana bakalan langsung connect dengan satu frag grenade yang sangat bagus sekali, dan ternyata Rosugo kehilangan 2 pemainnya. DG bakalan coba buat masuk juga dengan 3D manuver. Cukup berdekatan seperti nekomprengan, dan Amek akan terkenok di sini dengan tembakan oleh EVOS Esports. Itu dia EVOS dengan total 5 poin kill bakalan coba buat dikonfirm juga. M249 juga di sini udah diamankan oleh seorang Gans, tapi mereka masih belum bisa masuk ke dalam zonanya. Di sini masih kontes di luar zona guys. Saling begal kali ini, dan coba buat ngamanin beberapa kompon lagi. IOG ada di lantai paling atas. Abu juga di sini kayaknya bakalan langsung terlihat. Beberapa tembakan udah bakalan langsung dilontarkan ke arah tim GGWP. Kurang begitu bisa melakukan satu self defense, dan ternyata Lord dan juga Beyond coba buat turun di begal
Maple. Dari arah belakang juga ada Souza. Souza berhasil take down gitu aja oleh seorang Street. Nice sekali di sini dari seorang Street. Berhasil coba buat mati duluan di sana. Coba buat tembakin juga dari arah belakang karena dari teman-teman kita yang udah berhasil dapetin zonanya. Mereka benar-benar sombong banget. Coba buat tembakin dari arah jarak jauh. Dan untuk IOG berhasil pulangan di posisi yang ke-6. Evos dengan total 7 poin kill ya. Bakalan coba buat masuk. Dan ternyata nggak bisa. Zero berhasil dapetin Street. Gunsnya juga ampuh. Bakalan langsung let's go aja. Dengan cara giveaway nyawa ke arah alam semesta. Dari Mr. Rom dan juga Kelvin nggak bisa diselamatkan. Tapi mereka at least masih ada 2 pemain yang tersisa dari Red Bull Rebellion. Ya, dan situ kita lihat sendiri untuk dari Aura juga tersisa Deadly sendirian yang tidak bisa healing karena tampaknya resource-nya juga sudah habis, hanya misalkan 2 medkit yang akan disimpan terlebih dahulu. Dan sementara itu dari Dranix juga sudah mulai melakukan pergerakan karena mereka sadar mereka kali ini tidak sendirian dan Deadly bisa jadi pengganggu antara kedua belah pihak ini, baik RBR dan juga Dranix. Sementara itu Deadly juga sudah terlihat tersisa 13 SP, akhirnya coba nge-prone lagi dulu. Gesek-gesek dulu dan ini dia Zero. Zero berhasil take down gitu ya serang board guys dengan penggunaan MP5 Extend benar-benar terlibat. Ternyata mau bakal langsung di confirm killnya Aura. Berhasil di kill satu pemain oleh RBR dan akhirnya Dranix versus RBR ada di arah lantai atas juga dan ternyata nggak bisa. Dranix berhasil mendapatkan Buya dengan total 13 poin kill. Wow, akhirnya Dranix sang naga merah sudah mulai mengeluarkan tajinya. Ini yang mereka butuhkan dan yang harus mereka dapatkan saat ini. RRQ Hades udah boleh lebih ketar-ketir lagi dan dilarang kalah di sini. Gokil. OMG Dranix. OMG Dranix dari Aru. Gokil. Keren banget ya.